Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian dimanapun kalian berada, mari kita mulai kembali materi Pondok Ramadan. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang bimbingan puasa Ramadan. Silakan dibuka pada bab 2 halaman 14 ya. Di situ tertera bimbingan puasa Ramadan. Kita bahas ya, akan saya jelaskan, tolong disimak dengan baik. Kita mulai pengertian puasa. Bahasa Arabnya puasa itu adalah as-saum ya, bukan asyam. Di buku tersebut ditulis asyam. Itu salah ketik ya. Sebenarnya bahasa Arabnya puasa adalah as-saum. As-saum kalau ditulis dalam bahasa Indonesia A-S-H-S-H-O-U-M, as-saum. Puasa adalah suatu ibadah dengan menahan diri dari hal-hal yang membatalkan, mulai dari terbitnya matahari, yakni dari mulai subuh sampai terbenamnya matahari, yaitu sampai waktu maghrib. Nah, yang membatalkan puasa itu diantaranya adalah makan, minum, muntah disengaja, dan lain sebagainya. Puasa Ramadan diwajibkan bagi orang-orang yang beriman, yaitu umat Islam. Umat Islam yang sudah dewasa atau sudah balik. Seperti kalian ya, ini sudah mulai balik, sudah mulai dewasa, maka harus mulai benar-benar belajar puasa Ramadan ya. Bahkan mungkin ada di antara kalian yang sudah balik. Kalau sudah balik berarti sudah punya kewajiban untuk berpuasa. Kemudian berikutnya adalah orang yang mampu untuk berpuasa. Jadi orang yang mampu berpuasa pun berkewajiban untuk berpuasa. Mampu berpuasa tapi nggak mau berpuasa, maka dia akan berdosa. Dalil puasa Ramadan bisa dilihat di situ di dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikum, diwajibkan kepada kalian, asyamu, puasa, kama kutiba, sebagaimana diwajibkan, alal ladzina min qablikum, bagi orang-orang sebelum kalian. Tujuannya apa puasa itu? La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Bertakwa itu bagaimana? Yaitu melakukan berbagai perintah-perintah Allah, menjauhi berbagai larangan-larangan Allah dengan sekuat tenaga. Kok andaikan masih saja melakukan pelanggaran Allah, maka kita harus langsung meminta maaf, istighfar, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian cara berpuasa. Cara berpuasa yang pertama adalah harus niat. Niat pada malam hari. Lafadz niat bagaimana? Di situ dilihat, nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati fardhonillahi ta'ala. Ya. Kalau di situ ada tulisan nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana, nah itu diganti Ramadhana, nunnya diganti kasroh ya. Loh, kenapa Pak Adi? Ya karena di sekolah kita itu ada pelajaran bahasa Arab. Kalau di Madin ada namanya nahwu, yaitu
belajar tata bahasa Arab, kalau dalam bahasa Arabnya itu tidak boleh Ramadhana, tapi harus Ramadhani. Nah, itu nanti kalau kalian sudah masuk di Madin di kelas atas, kelas 5 atau kelas 6, nanti akan ketemu pelajaran nahwu sorof. Di situ nanti akan dibahas. Ya, jadi niatnya itu ya, nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati fardholillahi ta'ala. Kemudian makan sahur. Makan sahur ini letaknya di sepertiga malam yang akhir. Ya, sekitar jam 3-an kalau menurut daerah kita, wilayah Surabaya dan sekitarnya itu sekitar jam 3 sampai menjelang imsak, yaitu sekitar jam 4. Nah, jadi nanti kalau pas ketika mendengar Assalatu wassalamu alaik, itu berarti sudah tanda waktunya imsak. Nah, kalian sudah tidak diperkenan lagi untuk makan, minum dan sebagainya. Ya. Tuh. Setelah makan sahur, maka sebaiknya kita langsung gosok gigi, ya, kemudian berkumur-kumur membersihkan itu gigi kita agar tidak sampai terselilit di dalam gigi, ya. Nanti bahaya kalau pas yang di bulan Ramadan terselilit makanan kemudian termakan, ini bisa membatalkan puasa. Makanya setelah makan sahur kita bersikat gigi, membersihkan gigi kita agar tidak ada sisa makanan yang ada di mulut. Nah, kemudian berikutnya adalah siap-siap untuk melaksanakan puasa. Nah, kita harus sudah siap untuk melaksanakan puasa di pagi hari sampai sore hari. Yang nomor 5, bersegera berbuka puasa ketika sudah yakin kalau sudah masuk waktu maghrib. Jadi pedomannya itu masjid di sekitar kalian. Jangan berpedoman pada TV, radio, ya. Dikhawatirkan televisi atau radio itu belum waktunya maghrib sudah disetel azan maghrib. Kalau belum sampai masuk waktu maghrib, meskipun sisa sedikit 1 menit 2 menit, itu tidak sah puasa kita. Makanya kalau kita nunggu azannya masjid di sekitar kita, insya Allah itu lebih bagus. Kemudian adab makan sahur. Sahur hukumnya sunnah. Jika ditinggalkan menjadi makruh. Ya, waktunya sebagaimana yang telah saya jelaskan tadi, yakni di sepertiga malam yang akhir, ya, sekitar jam 3-an. Makanya kalau ingin kuat berpuasa, ya kita harus makan sahur. Tapi kalau di siang hari ingin kita itu sangat lelah, sangat lapar, sangat sekali, ya jangan sahur. Ya, nah, kalau ingin kuat puasanya harus sahur, ya, karena sahur itu hukumnya sunnah dan bisa menguatkan bagi orang yang berpuasa. Nah, dilanjutkan bukunya, adab berbuka puasa. Yang pertama, jika sudah masuk waktu maghrib, ya, kita ambil makanan-makanan yang manis seperti buah-buahan. Jangan sampai kita mengambil makanan yang dipanaskan dengan api atau makanan matang, jangan dulu. Ya, ambil makanan-makanan yang manis, itu kurma atau buah-buahan. Kalau enggak ada ya air putih. Kita ambil, kemudian kita berdoa sebagaimana kita berdoa mau makan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Kalau air minum kita minum sebentar gluk, atau kalau kurma kita makan satu dulu. Setelah itu berdoa, Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu
birahmatika ya arhamar rahimin. Seperti itu ya caranya berbuka puasa. Setelah selesai itu kita langsung ambil wudhu ya untuk melaksanakan sholat maghrib. Selesai sholat maghrib kita teruskan makan yang berat seperti makan nasi ya dan sebagainya. Namun jangan sampai terlalu kekenyangan ya. Kalau berbuka jangan sampai terlalu kekenyangan. Kalau kekenyangan nanti ketika pas taraweh kita akan malas untuk mengerjakannya. Oh sudah 4 rakaat, oh sudah 6 rakaat, oh sudah 8 rakaat, rasanya malas. Ini karena apa? Karena perut terlalu kenyang. Tapi kalau perut tidak terlalu kenyang, maka ketika nanti melakukan sholat taraweh, maka kita akan menjadi sangat-sangat bersemangat ya. Nah, kita lanjutkan amalan bulan Ramadan. Nah, ini amalan bulan Ramadan sangat banyak sekali ya. Pokoknya seluruh kebaikan di bulan Ramadan ini disunahkan. Karena apa? Karena seluruh kebaikan-kebaikan yang ada pada bulan Ramadan ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berkali-kali lipat ya. Makanya kita harus bisa berbuat baik apa saja kepada seluruh manusia, kepada teman kita, kepada orang tua kita, kepada sahabat kita, kepada saudara kita, dan semuanya kita harus berbuat baik. Yang pertama diantaranya kalau di dalam buku itu yang pertama adalah bersedekah. Bersedekah bukan hanya dengan uang. Nah, bersedekah bisa jadi kalau nggak punya uang dengan tangan kita. Kita membantu orang tua kita. Oh, tadi selesai sahur ya, habis subuh nyuci piring-piringnya. Ini bantu orang tua juga. Nyapu-nyapu rumah ya dan sebagainya. Ini namanya juga bersedekah. Kemudian tadarus Al-Quran. Nah, ada yang tadarusnya itu pada malam hari, ada yang sore hari, bahkan ada yang pagi hari. Terserah, yang penting diperbanyak tadarus membaca Al-Quran. Yang berikutnya adalah melakukan sholat taraweh dan sholat witir. Nah, ini pada waktu setelah sholat isya disunahkan untuk mengerjakan sholat taraweh dan sholat witir. Sholat tarawehnya 20 rakaat dan witirnya biasanya 3 rakaat. 2 rakaat salam, kemudian dilanjut 1 rakaat salam. Berikutnya adalah berdoa setiap waktu. Nah, kenapa? Karena pada bulan Ramadan ini adalah bulan yang mustajabah. Doa-doanya diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setiap saat, setiap waktu kita dianjurkan untuk berdoa, meminta, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya adalah memperbanyak membaca istighfar, meminta ampunan kepada Allah. Karena apa? Mumpung di bulan Ramadan ya, Allah sangat loman, Allah sangat-sangat senang sekali kepada hamba-hambanya yang mau meminta maaf. Maka Allah akan mengampuni segala dosa-dosanya. Paling sedikit ya astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Pingin banyak lagi astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Atau mungkin pakai yang biasanya di sholat dan seterusnya, boleh ya, meminta maaf pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalil keutamaan Ramadan. Di dalam buku itu disebutkan 2 hadis ya. Hadis yang pertama, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi.
Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, makanya kita berpuasa dengan penuh keimanan dan mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya melakukan puasa ini karena berharap agar Allah ridho kepada saya. Kalau sudah demikian, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah akan memberikan maaf, Allah akan memberikan ampunan kepada kita. Kemudian idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin. Di situ ada salah ketik juga ya. Di situ dikatakan wa ghuliqat asyayatin, itu salah tulis ya. Yang benar idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin. Nah, jika datang bulan Ramadan, maka Allah membuka pintu-pintu surga dan menutup pintu-pintu neraka dan mengikat para setan. Nah, ini ya. Jadi di situ ada sedikit salah ketik, makanya ya, yang benar adalah sebagaimana yang telah Pak Hadi bacakan tadi. Nah, sekarang kita coba untuk mengisi tugas ya. Dilihat ya, di situ ada kolom di bawah itu ya. Ya, itu diberikan tanda centang. Yang pertama, saya puasa Ramadan sebulan penuh. Di situ ada S, TS dan R. Kemudian itu benar nggak sama puasa sebulan penuh. Kemudian yang kedua, saya berpuasa berbuka dengan makanan yang manis. Itu benar apa enggak? Nah, itu silakan dicentang dulu. Saya memilih makan nasi sebelum sholat maghrib. Ini demikian apa enggak? Apa habis minum atau makan kurma langsung sholat maghrib, atau makan dulu sekenyang-kenyangnya baru sholat maghrib? Nah, itu dijawab dengan jujur ya. Yang keempat, saya sering lupa membaca doa berbuka puasa. Yang nomor 5, saya malas bangun untuk makan sahur. Nah, ini siapa yang biasanya malas bangun untuk makan sahur? Sudah dibangunin oleh orang tua masih malas saja, ngelihat kesana kemari ya. Nah, ya. Kemudian saya lebih sering mengakhirkan makan sahur. 7, saya berusaha membantu ibu walaupun puasa. Nah, membantu ibu termasuk bersedekah loh ya. Makanya harus membantu ibu. Kemudian yang 8, karena puasa saya sering marah-marah. Nah, ini siapa? Ada nggak? Nah, ayo jujur. Kalau memang marah-marah ya ditulis shred gitu ya. Kalau memang enggak ya enggak. Ya. Dah, kolom itu tolong diisi. Kemudian kolom yang berikutnya juga, yang sebelahnya itu juga diisi ya. Semuanya diisi, nanti difotokan ya, diberikan kepada wali kelas masing-masing. Demikian yang dapat Pak Hadi sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menjelaskan bab bimbingan puasa Ramadan ini, atau mungkin terlalu panjang durasinya ya. Sekali lagi Pak Hadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya, sebagai ilmu yang bermanfaat yang kita amalkan di dalam kehidupan kita setiap harinya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.